Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang masih berhubungan dengan fungsi komposisi, tetapi ini tentang mencari domain fungsi. Nah, kita misalkan domain fungsi di mana nilai pada sumbu X. Jadi nanti untuk mencari domain fungsi itu tergantung bentuknya. Nah, misalkan yang pertama ini ada ketika terjadi atau nilainya terdapat pada sumbu X. Misalkan kita punya fungsi Y sama dengan Fx, di mana Fx-nya itu adalah 2x plus 5, misalkan seperti itu. Maka domain fungsinya itu kalian tinggal bikin X, di mana X merupakan bilangan real, ya. Jadi berapapun nilai angkanya yang ada di sini, tetapi kalau dia nilainya itu terdapat pada sumbu X, maka kalian bisa menuliskan domain fungsinya seperti ini. Kemudian, kalau misalkan bentuk akar, kita kasih contoh Y sama dengan akar dari Fx. Maka ada syaratnya yang dinamakan syarat domain, yaitu di mana Fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Kita contohkan Y sama dengan akar 2x min 4. Maka kita cari syaratnya dulu. Berarti 2x min 4 lebih besar sama dengan 0. Kita pindah ruas, 4-nya jadi positif, kemudian kita bagi 2 menjadi X lebih besar sama dengan 2. Artinya nanti domain fungsinya itu adalah X, di mana X merupakan lebih dari 2, lalu X bilangan real, ya. Ini diambil di sini, taruh sini. Kemudian contoh lainnya, misalkan Y sama dengan akar X kuadrat min 9. Perbedaan dengan yang atasnya, kalau yang ini itu ada persamaan kuadratnya. Maka kita bikin X min 9, X kuadrat min 9 lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini bisa kita faktorkan menjadi X plus 3 dan X min 3 lebih besar sama dengan 0. Nanti akan didapatkan X sama dengan minus 3 atau X sama dengan 3. Selanjutnya, kalau ada dua nilai seperti ini, maka kita buat garis bilangan. Min 3, ini 3. Kita ambil nilai berapapun yang di sini, misalkan minus 100. Kita masukkan ke dalam sini. Minus 100 ditambah 3 hasilnya tetap minus. Minus 100 dikurangi 3 hasilnya minus. Maka minus dikali minus hasilnya positif. Berarti ini positif, ini negatif, ini positif. Kemudian kita ambil arsirannya, di mana nilai X-nya berdasarkan syarat di atas itu harus lebih daripada 0. Berarti kita ambil yang nilainya positif. Kemudian kalau sudah, kita bisa menuliskan domain fungsinya itu adalah X, di mana X-nya kita ambilkan yang kurang dari minus 3, ya. Berarti X kurang dari sama dengan minus 3, atau X lebih besar sama dengan 3, di mana X merupakan bilangan real. Oke, sebentar. Sebelum next kita review sebentar. Jadi yang pertama, mungkin penulisannya agak salah. Sebentar, di sini kita revisi sedikit. Jadi ini adalah kita membahas tentang cara mencari domain fungsi di mana nilainya itu terdapat pada sumbu X. Nah, ini adalah bentuk pertama. Jadi persamaan fungsi biasa, kemudian ada yang bentuk akar, kemudian akar yang ada kuadratnya, lalu yang keberapa ini berarti? Yang ketiga. Selanjutnya untuk yang ketiga itu misalkan bentuknya pecahan, di mana Y sama dengan Fx. Maka akan ada syaratnya. Syaratnya adalah domainnya, atau syarat domainnya itu adalah Fx tidak boleh sama dengan 0.
Oke, misalkan contohnya langsung saja diketahui Y sama dengan 1 per X plus 2. Maka syaratnya berarti X plus 2 tidak boleh sama dengan 0 atau X tidak boleh sama dengan minus 2. Dari situ kita bisa dapat domain fungsinya, yaitu X, di mana X tidak boleh sama dengan minus 2, X merupakan bilangan real. Kemudian bentuk keempat itu Y sama dengan 1 per akar dari fx. Nah, kalau kalian menemukan bentuk seperti ini, maka sama seperti yang lainnya ada syarat domain, di mana syarat domainnya itu adalah fx lebih besar daripada 0. Contoh, Y sama dengan 1 per akar X min 2. Syaratnya kita masukkan ya, X min 2 lebih besar daripada 0, maka X lebih besar 2. Berarti domain fungsinya itu adalah X, di mana X lebih besar daripada 2, X merupakan bilangan real. Selanjutnya bentuk kelima, misalkan Y sama dengan akar dari fx dibagi akar dari gx. Kita punya syarat domain di mana fx lebih besar sama dengan 0 dan gx lebih besar daripada 0. Langsung ke contoh. Contohnya adalah Y sama dengan akar X min 2 dibagi akar X kuadrat min X min 2. Kita masukkan ke dalam syarat, di mana fx lebih besar daripada 0, berarti X min 2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian X kuadrat min X min 2 lebih besar sama dengan, lebih besar 2, lebih besar 0, gini ya, tanpa sama dengan. Kemudian yang ini berarti X lebih besar sama dengan 2. Yang ini kita faktorkan, X min 2 X plus 1 ya, lebih besar daripada 0. Maka X nya didapatkan 2 atau X min 1. Nah, karena nilainya ada 2, yang ini kita bikin garis bilangan, ada 3 ya malahan ya. Kita buat garis bilangan dulu. Yang pertama, yang gx itu ada 2 sama min 1. Min 1 di sini, 2 di sini. Kemudian kita masukkan uji coba ke sini, misalkan minus 100. Minus 100 dikurangi 2 minus 100 ditambah 1 minus, berarti minus dikali minus positif. Berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Yang diambil itu adalah yang lebih besar daripada 0, berarti kita ambil yang positif. Seperti ini. Kemudian kalau ada soal seperti ini, kita harus mengiriskan dengan nilai yang fx. Kita bikin fx, di sini kan lebih dari 2x-nya. Oh sebentar, ini kan tidak ada tanda sama dengan, berarti nanti bulat kosong seperti ini. Kemudian yang kedua ini, 2-nya itu bulat penuh, x-nya kan lebih dari 2, berarti seperti ini. Setelah itu kita harus mengiriskan di antara garis bilangan 1 dengan garis bilangan kedua yang sama-sama kena. Itu di mana? Yaitu di sini. Jadi nanti domain fungsinya itu adalah x, di mana x. Nah, kita lihat di sini kan bulat kosong, seharusnya tidak ada tanda sama dengan. Yang ini bulat penuh, ada tanda sama dengan. Menang mana? Menang yang bulat kosong. Jadi kita nanti menuliskannya x-nya lebih dari 2 tanpa sama dengan, di mana x merupakan bilangan real. Selanjutnya ada lagi bentuk ke-6, itu misalkan Y sama dengan akar dari fx dibagi gx. Nah, nanti ada syarat domainnya. Syarat domain di mana fx dibagi gx maka lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita langsung ke contoh soal. Misalkan di sini kita punya Y sama dengan akar dari X min 1 dibagi X kuadrat min 5X plus 6.
Oke, langsung saja masukkan ke dalam syarat. Berarti x min 1 dibagi x kuadrat min 5x plus 6 lebih besar sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini nanti akan berlaku HN atau harga boleh 0. Sebentar. HN harga boleh 0 ini untuk pembilang itu yang atas ya. Nah, tandanya nanti di garis bilangan itu bisa aja bulat penuh atau bulat kosong, tergantung dari soal. Contohnya nih, di soal ini itu kan ada tanda sama dengannya, berarti nanti kita menggunakan bulat penuh, kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja kita masukkan harga pembuat nolnya x min 1, kemudian kita sama dengankan 0 ya. Kita sama dengankan 0, kemudian maka didapatkan x-nya sama dengan 1. Selanjutnya kita tulis di sini aja HT. HT itu maksudnya adalah harga tidak boleh 0. Harga tidak boleh 0 itu tandanya selalu bulat kosong. Kita masukkan x kuadrat min 5x plus 6 tidak boleh sama dengan 0, maka akan didapatkan x min 3 x min 2 lebih besar sama dengan sama dengan 0, tidak sama dengan 0, maka x nya tidak sama dengan 3 atau x nya tidak sama dengan 2. Sampai situ paham ya. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Garis bilangan kita punya berapa titik? Tadi ada 2, 3 sama 1. Oke. Yang satu ingat bulat penuh, kemudian 2, 3-nya bulat kosong. Seperti ini. Selanjutnya kita coba cek tanda di garis bilangan. Misalkan kita ambil di sini plus 10 gitu ya. Kalian masukkan ke sini. 10 dikurangi 1, 10 kuadrat jadi 100, min 5 kali 10 berarti 50 plus 6. Hasilnya adalah positif ya. Maka dari situ masukkan positif, negatif, positif, negatif. Kita ambil yang mana? Kita ambil yang lebih daripada 0, berarti yang positif. Sehingga menjadi seperti ini. Maka nanti domain fungsinya itu adalah x, di mana 1 lebih besar sama dengan x kurang dari 2, atau x lebih besar dari 3, di mana x merupakan bilangan real. Selanjutnya bentuk berikutnya nomor 7. Kalau misalkan bentuknya nanti y sama dengan fx, di mana akar gx sama di bawahnya. Y sama dengan fx dibagi akar gx. Maka nanti syarat domainnya itu adalah gx-nya harus lebih besar daripada 0. Contoh, misalkan kita punya y sama dengan x plus 1 dibagi akar x kuadrat min 9. Kita punya syarat, di mana syaratnya itu adalah gx-nya harus lebih daripada 0, berarti x kuadrat min 9 lebih besar daripada 0. Nanti dapat x plus 3 sama x min 3 lebih besar daripada 0, maka x-nya sama dengan minus 3 dan x sama dengan 3. Selanjutnya kita buat garis bilangan, lalu kita tulis minus 3 sama 3. Dicek, karena tandanya tidak ada sama dengan berarti bulat kosong ya. Oke, kemudian kita ambil salah satu nilai, masukkan ke sini, misalkan plus 10. 10 kuadrat 100 dikurangi 9 positif, berarti di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Yang kita ambil itu yang positif. Berarti seperti ini. Maka nanti domain fungsinya itu adalah x, di mana x kurang dari min 3 atau x lebih dari 3, lalu x merupakan bilangan real. Selanjutnya bentuk ke-8, kita menggabungkan antara logaritma nih di sini. Misalkan bentuknya y a log fx. Maka syarat domain
itu adalah fx, di mana fx-nya lebih dari 0. Contoh, misalkan kita punya y sama dengan 2 log dari x kuadrat minus 4. Maka langsung saja kita ke syarat. Syaratnya adalah fx lebih dari 0, berarti x kuadrat min 4 lebih besar daripada 0. Kita faktorkan x plus 2 sama x min 2 lebih besar daripada 0. Maka x sama dengan minus 2 atau x sama dengan 2. Setelah itu kita buat garis bilangannya, berarti minus 2 sama 2. Kemudian kita ambil misalkan di daerah sini plus 10, masukkan ke dalam sini, 10 kuadrat jadi 100 dikurangi 4, hasilnya positif ya, berarti positif, negatif, positif. Yang kita ambil lebih dari 0, berarti yang positif. Maka nanti daerah fungsinya atau domain fungsinya, bukan daerah fungsinya tapi domain fungsinya x, di mana x kurang dari minus 2 atau x lebih dari 2, x bilangan real. Selanjutnya untuk bentuk berikutnya yang nomor 9 itu masih tentang logaritma, misalkan gx log fx. Kita punya syarat domainnya itu adalah fx lebih dari 0, gx lebih dari 0, gx tidak sama dengan 1. Contoh, dalam logaritma misalkan a log b gitu ya, a log b, a itu tidak boleh negatif, tidak boleh 1, dan tidak boleh 0. Oke, langsung saja kita ke contoh. Y sama dengan x min 1 log x kuadrat min 4. Maka yang pertama syaratnya adalah fx lebih besar daripada 0, berarti x kuadrat min 4 lebih besar dari 0. Nanti dapat difaktorkan dulu x plus 2 sama x min 2 lebih besar sama dengan 0, lebih besar dari 0, nggak disama dengannya. Lalu x nya minus 2, x nya plus 2. Kemudian kita buat garis bilangan, minus 2 sama 2. Di sini positif, sini negatif, sini positif. Kita ambil yang positif. Kemudian yang kedua, gx lebih besar 0. Gx nya itu adalah x min 1 harus lebih besar daripada 0, maka x nya lebih besar dari 1. Nah, ini kita dapat. Kemudian yang ketiga, gx nya lebih tidak sama dengan 1. X min 1 tidak sama dengan 1, maka x tidak sama dengan, pindah ruas ya, menjadi 2. Nah, ini syarat yang ketiganya. Kemudian dari situ kita buat garis bilangan dulu nih. Di sini aja ya garis bilangannya ya. Kita gabungkan dengan yang tadi. Cara keempatnya, tadi kan kita udah dapet yang ini. Kemudian garis bilangan yang kedua itu x lebih dari 1. Berarti kita tulisnya di sini seperti ini ya. Kemudian x-nya tidak sama dengan 2. Kebetulan di sini bulat kosong, jadi tidak sama dengan 2. Oke, kemudian kita buat irisannya. Kalau kalian lihat irisannya itu terdapat di sini. Maka nanti daerah fungsinya di mana x merupakan x lebih besar dari 2 dan x merupakan bilangan real